Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa iNews TV. Anda menyaksikan panggung obrolan terkini PAOTR Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak semakin dekat dan saat ini sudah memasuki musim kampanye yang sudah berlangsung sejak tanggal 25 September lalu hingga tanggal 23 November mendatang. Dan salah satu topik yang cukup penting dibahas dalam proses pilkada ini adalah tentang netralitas. Netralitas terutama dari kalangan ASN, aparat keamanan, bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri merupakan kunci untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan itu sendiri. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait pentingnya netralitas di pilkada serentak, khususnya di Kota Makassar bersama Ketua Bawaslu Kota Makassar, Bapak Dede Arwinsyah. Selamat siang Pak Dede, apa Selamat kabar? siang. Selamat Alhamdulillah. datang di Studio iNews TV. Terima kasih bisa meluangkan waktu bersama kami di sini. Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. juga undangannya. Baik. Sudah diundang untuk ikut kegiatan POTERE ini. Baik pemirsa dan Pak Dede, netralitas dalam pilkada serentak 2 minggu belakangan ini sebenarnya cukup menghebohkan, menghentak karena dugaan beragam pelanggaran netralitas dari beberapa ASN. Dan sejauh mana sebenarnya netralitas ini berdampak dan menjadi persoalan di pilkada serentak, bagaimana langkah konkret yang sudah dan akan diambil, dan juga apa tantangan yang dihadapi. Kita akan membahas untuk memastikan tentunya pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Tapi sebelum kita lebih mendalam terkait hal itu Pak, boleh Pak Dede jelaskan dulu sebenarnya apa yang dimaksud netralitas dalam konteks pilkada serentak di sini. Terima kasih. Jadi terkait dengan netralitas itu sebenarnya adalah hal-hal yang kemudian dilarang ikut dalam kegiatan politik praktis itu kemudian diatur terkait dengan netralitas. Nah, ada pihak-pihak yang kemudian dihendaki untuk netral dalam perhelatan pesta demokrasi apapun, baik itu pemilu maupun pilkada serentak yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan aparatur sipil negara. Nah, kita tahu bahwa di surat keputusan bersama dan undang-undang ASN itu kemudian mensyaratkan agar ASN tidak terlibat terkait dengan politik praktis ataukah menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Nah, pihak kedua yang kemudian harus dituntut untuk kemudian netral adalah TNI Polri. TNI Polri sebagai alat negara dalam hal Kamtibmas dan kemudian keamanan negara itu kemudian dituntut juga untuk netral. Dan pihak ketiga yang kemudian harus netral sebenarnya adalah penyelenggara pemilu. Karena ketika penyelenggara pemilu sudah netral, maka saya yakin persoalan pesta demokrasi yang dari tahun ke tahun ini, itu saya kira insya Allah akan kita mampu helat secara baik sebagaimana yang kita helat di tanggal 14 Februari tahun ini 2024 ini. Jadi memang ada 3 unsur ya Pak ya. Jadi ASN, aparat keamanan, dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan betapa pentingnya netralitas ini untuk menjaga demokrasi. Untuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan kita jelang pada 27 November mendatang. Tapi Pak, sebenarnya apakah pelanggaran pemilu ini atau pelanggaran netralitas ini sendiri masuk dalam tindak pidana pemilu? Iya. Jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa di baik itu pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pilkada ada 3 jenis bentuk pelanggaran sebenarnya. Ada 1 jenis, jadi ada 4 jenis pelanggaran, 3 yang kemudian masuk ke ranah pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada. Kalau yang masuk pelanggaran pilkada itu misalnya terkait dengan pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran terkait dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur. Misalnya hari ini kalau ada pasangan calon yang kemudian melakukan pelanggaran administrasi, maka itu akan dikenai sanksi administrasi. Ataukah KPU misalnya ada hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh teman-teman KPU, tetapi itu dalam sifatnya administrasi, maka kami akan nyatakan itu sebagai pelanggaran administrasi, kemudian memberi rekomendasi kepada teman-teman KPU. Itu untuk pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran kedua adalah pelanggaran terkait dengan kode etik. Nah, kode etik ini berhubungan dengan netralitas penyelenggara sebenarnya. Karena di rumpun penyelenggara hari ini, lembaga negara yang diberi kewenangan menyelenggarakan pemilu itu ada 3 rumpun
lembaga yang diberi kewenangan. Yang pertama adalah KPU secara teknis, kemudian Bawaslu yang melakukan pengawasan, dan DKPP sebagai rumpun terkait dengan lembaga yang menangani terkait dengan persoalan kode etik. Jadi ketika ada teman-teman penyelenggara hari ini yang dinyatakan melanggar kode etik ataukah tidak netral dan sebagainya, maka itu bisa dilaporkan ke DKPP. Termasuk kami Bawaslu pun yang mengawasi kami adalah DKPP, menjaga terkait dengan kode etik kami. Nah, pelanggaran ketiga ini adalah pelanggaran pidana pemilu. Nah, ini tadi yang disinggung oleh host terkait dengan pelanggaran pidana pemilu ini. Karena pelanggaran pidana pemilu itu adalah segala pelanggaran yang terjadi yang ada sanksi pidananya dan masuk di dalam undang-undang terkait dengan pilkada ini, maka itu masuk terkait dengan undang-undang pilkada, terkait dengan pidana pilkada. Misalnya money politik, misalnya pejabat daerah, pejabat ASN, TNI, Polri yang kemudian melakukan tindakan ataukah keputusan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Nah, itu ada sanksi pidananya. Nah, itu masuk di ranah rumpun pelanggaran pidana. Nah, ada lagi satu terkait dengan pelanggaran pidana, terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya yang mana? Terkait dengan netralitas ASN. Nah, kalau dia tidak masuk di rumpun pidana pilkada, pidana pemilihan ini, maka dia akan masuk ke pelanggaran terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini penegakannya ini ya dikembalikan kepada lembaga mana yang berwenang untuk kemudian memberi sanksi. Nah, itu mungkin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tahapan pemilihan ini. Nah, kalau pertanyaannya tadi terkait dengan netralitas ASN, maka ada dua yang kemudian bisa dikenakan kepada ASN yang kemudian hari ini nakal dalam hal terkait dengan netralitas. Kalau perbuatannya dihubungkan dengan undang-undang pemilihan, dalam hal ini pelanggaran pidana kemudian memenuhi unsur, maka dia akan masuk kepada pidana pemilihan. Tetapi kalau perbuatannya ketika dihubungkan dengan unsur kemudian dia tidak masuk kepada undang-undang pemilihan, maka kita akan geser dia menjadi pelanggaran perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini pelanggaran terkait dengan undang-undang ASN dan surat keputusan bersama. Sehingga penanganannya adalah kita serahkan kepada BKN sebagai lembaga yang hari ini diberi kewenangan untuk menindak ASN yang kemudian quote and quote itu disebut nakal. Tapi kita juga mau tahu sebenarnya apa atau pelanggaran seperti apa secara khususnya yang masuk ke dalam pidana pemilu atau juga pelanggaran perundang-undangan lainnya untuk ASN itu. Nanti akan kita bahas usai jeda. Pak Dede, tetaplah bersama kami pemirsa dalam PAOTR Special Podcast. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam PAOTR Special Podcast bersama saya Ulfa Jalawali dan Ketua Bawaslu Kota Makassar. Kita membahas terkait netralitas, pentingnya netralitas di Pilkada Makassar. Tadi sebelum jeda Pak Dede sudah menjelaskan ada 4 jenis pelanggaran dalam pemilu atau pilkada ini ya Pak ya. Di antaranya ada terkait tata cara atau administrasi, itu yang bisa dikenai adalah calon dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri ya. Selain itu ada kode etik di mana itu jelas ada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dan untuk pidana pemilu sendiri dan juga ada pelanggaran perundang-undangan lainnya itu yang bisa dikenai adalah ASN dan juga masyarakat umum atau lembaga, seperti itu ya Pak ya. Tapi pertanyaan saya tadi sebelum jeda bahwa apa sebenarnya perbedaan secara detail untuk tindakan yang melanggar tersebut, melanggar netralitas yang bisa masuk dalam pidana pemilu atau bahkan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Ya, jadi kalau berbicara terkait dengan netralitas, perbedaan paling mendasarnya sebenarnya adalah keterpenuhan unsur kalau saya. Karena di undang-undang pemilihan, apalagi di pasal terkait dengan pidana pemilihan, itu kemudian kita harus betul-betul mampu membuktikan setiap unsur yang ada. Nah, setiap unsur yang ada ini ketika kita tidak mampu buktikan, maka satu saja yang kemudian tidak terbukti di unsur itu, kemudian dia tidak masuk kepada rumpun undang-undang pemilihan. Dalam hal ini misalnya tindak pidana pemilihan itu. Tetapi dia masuknya ke
terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau dia tidak ada di Undang-Undang 10 2016, maka kita cari lagi undang-undang apa yang bisa kena. Nah, misalnya kalau ke ASN itu kan, ya dia larinya ke Undang-Undang ASN. Dia larinya ke peraturan bersama. Nah, misalnya juga terkait dengan alat peraga. Alat peraga itu kan ada alat peraga yang kemudian menjadi ranah KPU untuk kemudian kita sama-sama membersihkan misalnya kalau terjadi pelanggaran administrasi terkait dengan penempatan alat peraga. Tetapi ada juga alat peraga yang kemudian menjadi kewenangan lembaga lain, dalam hal ini Satpol PP. Karena Satpol PP, karena di Perwali dan Perda terkait dengan Kota Makassar itu ada wilayah-wilayah yang kemudian tidak boleh dipasangi terkait dengan reklame insidentil. Nah, ini yang termasuk terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini yang kemudian kita lemparkan ke pihak yang kemudian berwenang. Misalnya kalau ada lembaga yang kemudian membuat keputusan tadi, tetapi dia tidak masuk di rumpun subjek yang diatur di Undang-Undang Pidana Pemilu atau Pidana Pemilihan. Kalau ini kan kita menghadapi pilkada serentak. Nah, kalau pilkada itu istilahnya itu dia Undang-Undang Pemilihan. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilihan dia tidak masuk, maka kita carikan jalan di Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan lainnya. Nah, saya di Kota Makassar ini sudah ada 6 yang kemudian kami rekomendasikan ke KSN maupun BKN, karena kan KSN udah bubar. Jadi sudah ada 6 kasus sejauh ini? Iya, kalau sejauh ini ada 6 kasus yang kemudian kami sudah sampaikan kepada KSN untuk diberi sanksi terkait dengan netralitas ASN. Karena perbuatannya itu dilakukan sebelum tahapan kampanye dan sebelum ada penetapan pasangan calon. Nah, sedangkan ada 2 kasus yang sementara kami lakukan penelusuran, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan Yang 2 kasus itu setelah masa kampanye ini? Iya, setelah masa kampanye ini ada 2 yang kemudian kami lakukan penelusuran karena kami menganggap ada informasi awal yang masuk kepada kami terkait dengan itu sehingga kami lakukan penelusuran. Baik, Bapak menyinggung tentang informasi awal. Sebenarnya untuk bisa ada tindak lanjut dari Bawaslu sendiri terkait netralitas ini, apakah memang harus menunggu ada laporan masyarakat atau dari Bawaslu juga ada tim pemantau atau pengawas di lapangan tentunya, Pak, ya? Bagaimana itu? Jadi kami baru-baru membentuk Pokja terkait dengan netralitas ASN TNI Polri. Nah, kalau ditanya terkait dengan informasi itu, maka di Bawaslu itu ada 2 pintu masuknya sebenarnya. Yang pertama adalah pintu laporan dan pintu temuan. Nah, pintu laporan ini adalah yang sifatnya bersumber dari warga masyarakat yang memenuhi syarat formil. Misalnya dia adalah warga Kota Makassar, kalau dia mau melapor terkait dengan Pilwali, kalau dia mau melapor terkait dengan Pilgub, maka dia harus misalnya terdaftar sebagai pemilih di Sulawesi Selatan. Nah, kalau dia laporan, maka sifatnya berasal dari pihak ketiga atau warga masyarakat yang kemudian ingin melaporkan sesuatu. Jadi pelibatan masyarakat juga ada di dalam laporan pelanggaran netralitas ini. Iya, dan itu yang sebenarnya kita harapkan, bahwa partisipasi masyarakat ketika melihat ada pelanggaran, kemudian ayo sampaikan kepada kami. Jadi tadi syaratnya selain terdaftar sebagai DPT di wilayah itu, apa lagi, Pak? Ya, saya kira dia terdaftar sebagai pemilih, memenuhi syarat sebagai pemilih, karena jangan sampai anak kecil yang kemudian datang kepada kami. Dan berarti namanya sudah masuk di DPT ya, Pak, ya? Di wilayah yang ingin dia laporkan itu, pelanggaran itu. Pada prinsipnya sebenarnya kalau laporan ada 2 hal. Dia harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah, kalau ada kekurangan, biasanya teman-teman staf atau teman-teman penerima laporan akan memberitahukan. Untuk kemudian melengkapi laporannya itu terkait dengan kekurangannya, misalnya kalau ada syarat materialnya atau ada syarat formilnya yang kemudian kurang, kemudian diberi nanti dibantu oleh Bawaslu untuk melengkapi, memberitahukan. Nah, jika memang laporannya itu dirasa memang cukup valid untuk bisa ditindaklanjuti. Iya, itu dari sisi laporan. Nah, kalau dari sisi temuan, maka temuan itu diperoleh dari pengawas pemilu. Pengawas pemilu ini kan ada mulai dari tingkatan tingkatan RI, provinsi, kota, kemudian kecamatan dan kelurahan. Nah, kalau misalnya ada aktivitas kampanye, kemudian teman-teman Panwascam atau teman-teman PKD mendapatkan
ada dugaan pelanggaran, maka dia akan tuangkan dalam laporan hasil pengawasannya. Ada namanya LHP. Dan memang itu wajib untuk dihadiri oleh Panwas itu sendiri, wajib. Pak, ya? Jadi setiap kegiatan pengawasan apapun itu kemudian harus dihadiri oleh Panwas. Iya. Nah, dari hasil pengawasan itu apabila ada ditemukan pelanggaran, maka akan dituangkan dalam LHP. Nah, LHP inilah yang kemudian menjadi dasar kami menjadikan dia temuan. Bahwa ada misalnya dia langgar di pasal undang-undang terkait dengan pemilihan ini, itu menjadi temuan. Itu akan kami bahas. Nah, antara laporan dan temuan ini, kalau misalnya dia sudah masuk kami register menjadi temuan dan laporan atau laporan, maka kami wajib kemudian menentukan jenis kelamin terkait dengan laporan atau temuan itu. Apakah dia masuk pelanggaran administrasi kah? Atau dia masuk pelanggaran pidana kah? Ataukah dia masuk pelanggaran etik? Kalau dia masuk ke pelanggaran pidana, maka 1 hari setelah kami registrasi, kami wajib menyampaikan ke Gakumdu. Nah, Gakumdu ini ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada Bawaslu sendiri. Jadi kami lakukan rapat di situ, perdebatan di situ. Jadi 1 hari setelah adanya temuan. Setelah diregistrasi. Jadi setelah diregistrasi, kami wajib menyampaikan ke teman-teman Gakumdu untuk kami lakukan pembahasan. Nah, di situ biasanya tertutup itu pembahasan, tetapi suasananya sangat dinamis karena masing-masing lembaga kemudian mengutarakan pendapatnya terkait dengan keterpenuhan unsur. Jadi 1 hari setelah terregister sudah harus ada rapat dengan Gakumdu, dan umumnya seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi bahwa ada proses yang berbeda untuk laporan dan temuan, karena laporan harus sudah selesai 3+2, 3 hari ditambah 2 hari jika memang belum selesai dan hasilnya bisa langsung keluar, seperti itu, Pak. Sementara untuk laporan atau temuan itu sendiri diberi waktu sekitar 7 hari ya, Pak, ya? Kalau dia sudah terregister, baik laporan maupun temuan penanganannya sama. 3+2. Baik. Nah, yang 7 hari itu adalah terkait dengan pintu masuk lewat lain, maksudnya informasi awal. Jadi ada istilahnya, ini kan kita pengawas ini disuruh aktif. Nah, sekecil apapun informasi yang berkembang di masyarakat, sekecil apapun informasi yang kemudian ada di masyarakat hari ini, baik itu lewat saluran kami di Bawaslu, karena kan biasanya juga ada yang melakukan via chat kepada kami, ada misalnya foto atau ada apa, nah, itu kami kan tidak mungkin langsung menentukan bahwa ini pelanggaran atau tidak. Kami butuh buktinya, kami butuh pengumpulan buktinya, membuat terang peristiwa itu. Nah, peristiwa itu kami masukkan ke dalam informasi awal. Misalnya juga teman-teman media kalau menaikkan berita misalnya, kan teman-teman media ini biasanya lebih cepat mendapatkan. Bisa langsung mendaftarkan link beritanya. Biasanya link berita itu kami jadikan informasi awal. Kemudian kami akan cross check ke media itu di mana ambil itu data. Supaya kami ingin mencari buktinya sebelum kami menetapkan. Sudah cukup gerak cepat ya, Pak, ya, untuk penanganan laporan atau temuan pelanggaran ini. Tapi tentu ada celah di antara itu sehingga sebenarnya pelanggaran ini cukup sering terjadi di setiap pilkada itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Pautere Special Podcast. Kembali bersama kami dalam Pautere Special Podcast, masih bersama saya Ulfa Jalawali dan Ketua Bawaslu Kota Makassar. Kita membahas terkait pentingnya netralitas di Pilkada serentak 2024 ini, khususnya tadi Pak Dede sudah menjelaskan panjang lebar terkait sebenarnya bagaimana mekanisme tindak lanjut untuk pelaporan atau temuan itu sendiri. Tapi kita mau tahu juga, Pak, sejauh ini kasus di Kota Makassar yang tadi Pak Dede sampaikan sudah ada 6 ya, begitu. Apa-apa saja sih, Pak, untuk pelanggaran yang sudah dilakukan oleh ASN atau mungkin dari aparat atau dari penyelenggara pemilu, seperti apa? Iya, jadi kalau terkait dengan ASN itu ada 6 yang sudah kami rekomendasikan ke BKN sebagai lembaga yang ditunjuk. Itu terdiri dari misalnya ada bukti chat, baik itu lurah, ada lurah 1 di Rapocini, kemudian di Biringkanaya, kemudian ada camat, kemudian ada 1 kepala dinas. Itu untuk memobilisasi massa? Iya, jadi ada bukti chatnya dan kami sudah lakukan penelusuran langsung kepada pihak yang bersangkutan.
sehingga kami teruskan ke BKN karena kami menganggap ini tidak masuk di undang-undang pemilihan, karena ini waktu kegiatan itu dilakukan adalah sebelum ada penetapan pasangan calon dan belum masuk tahapan kampanye. Nah, sedangkan yang dua ini ada satu lurah dan kemudian ada satu ASN di rumah sakit Bayangkara yang kemudian kami anggap ya sedang kami lakukan penelusuran lah untuk saat ini, karena kami belum rapat pleno untuk menentukan apakah ini kami akan jadikan temuan atau tidak. Tetapi pada prinsipnya 8 ini terkait dengan netralitas ASN. Nah, ada juga terkait dengan pelanggaran administrasi teman-teman KPU misalnya dalam rangka penerimaan kemarin PPS ada yang melaporkan itu. Nah, itu juga kami lakukan proses itu dan masuk di administrasi itu, administrasi. Baik, pelanggaran administrasi. Iya, ini yang baru-baru ini terkait dengan penerimaan KPPS lagi, banyak laporan lagi di kecamatan-kecamatan. Karena kecamatan juga kemudian bisa melakukan penanganan terkait dengan itu. Kalau levelnya misalnya PPK atau KPPS, maka teman-teman kecamatan aja yang kemudian melakukan penanganan terkait dengan itu. Nah, jadi kalau itu PPS dan PPK itu bisa melapor ke Bawaslu langsung dan juga tentu ke KPU juga, Pak, ya? Tidak, kalau PPK sama PPS itu kan adalah pihak yang biasanya dilaporkan dalam hal terjadinya administrasi. Karena kewenangan merekrut misalnya KPPS, merekrut PPS itu kan ada di sana. Nah, biasanya ke PPK yang dilaporkan ke Bawaslu. PPK itu kan kecamatan, teman-teman KPU beserta jajaran lah, yang biasanya dilaporkan kepada kami dalam hal pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran netralitas itu yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ada juga yang info yang baru-baru masuk ini terkait dengan berita itu terkait dengan adanya beberapa kepala dinas yang kemudian ditengarai melakukan perbincangan untuk kemudian mendukung salah satu calon gubernur. Cuman kami masih menunggu laporan dan kami masih mengumpulkan sedikit demi sedikit pasalnya. Apakah ini masuk ke kewenangan teman-teman Bawaslu Provinsi sebagai atasan kami, pimpinan kami, ataukah ini dilimpah ke Bawaslu Makassar untuk penanganannya. Karena ini terkait dengan pelibatan dalam hal mendukung salah satu calon gubernur. Baik. Jadi targetnya dalam 7 hari ini sudah terkumpul bukti seperti itu? Kalau untuk yang itu kami belum menentukan apakah ini kami jadikan informasi awal atau tidak. Karena di link berita yang ada itu belum ada juga bukti terkait dengan chatnya, dia hanya dalam bentuk narasi berita. Dalam bentuk narasi berita kan tidak mungkin kami jadikan sebagai bukti karena itu adalah karya jurnalistik teman-teman wartawan. Tapi sudah diklarifikasi kepada siapa-siapa yang disebut dalam kami belum, karena kami masih berkoordinasi dengan provinsi. Siapa kemudian yang akan menjadikan ini informasi awal, apakah teman-teman provinsi yang Bawaslu provinsi ataukah teman-teman Bawaslu kota yang kemudian diberi pelimpahan terkait dengan itu, ataukah kita tunggu dulu laporan. Jangan sampai ada orang yang melapor yang mengetahui kejadian itu dan membawa buktinya misalnya. Tapi Pak, kita mau tahu juga dong, masyarakat tentunya juga ingin tahu sebenarnya apa sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar netralitas administrasi atau pidana pemilu ini sendiri, karena ya seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap pilkada atau pemilu pelanggaran ini tentu saja selalu ada. Dan apa sebenarnya tantangan terbesar dari Bawaslu untuk mencapai untuk zero problem atau zero case seperti itu, Pak? Ya, kalau harapan kami sebenarnya ya saya berharap zero case itu. Tetapi kan fakta di lapangan yang kemudian menunjukkan bahwa teman-teman ASN juga ini saya lihat banyak motif lah kemudian melatar belakang mereka kemudian mengabaikan terkait dengan netralitas itu. Tetapi pada prinsipnya kalau saya sanksi yang kemudian mengintai teman-teman ASN, apakah tidak cukup membuat jera? Saya kira bukan persoalan tidak membuat jera dan sebagainya kalau saya, tapi lebih kepada motif. Karena ASN hari ini kan banyak berbagai motif. Ada bermotifnya misalnya dia ingin dilihat berdarah-berdarah, mendukung salah satu, dan dia berjudi kalau misalnya menang, dia mungkin bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi. Nah, kalau saya sebenarnya jauh lebih bagus sanksi administratif itu oleh teman-teman BKN menjatuhkan misalnya. Kalau dia terbukti netralitas terlanggar, maka jangan memberi reward apapun terkait dengan jabatan dan sebagainya ketika nanti diusulkan misalnya. Kalau sudah ada database-nya teman-teman. Jadi kedepannya sama sekali tidak akan ada reward lagi. Iya, harusnya itu. Rekomendasinya seperti itu. Iya, harusnya itu yang didorong ke teman-teman BKN.
supaya mengeluarkan regulasi terkait dengan itu. Nah, kalau kita di level bawah ini kan hanya menjalankan terkait dengan kebijakan dan peraturan apapun yang turun dari atas, itu kami pasti akan lakukan. Nah, cuman kalau ditanya tadi terkait dengan tantangannya ke depan, saya kira lebih kepada aspek bagaimana kemudian teman-teman BKN membuat regulasi terkait dengan itu. Jadi sebenarnya yang saya tahu juga bahwa sebenarnya sanksi untuk ASN itu sendiri mungkin hanya sebatas misalnya penurunan jabatan, dan itu pun temporer ya Pak ya, mungkin hanya 12 bulan atau 6 bulan seperti itu. Tapi sanksi terberatnya memang pemecatan, seperti itu Pak. Ya, kemarin ada di pemilu kemarin ada satu ASN yang kemudian dipecat. Berdasarkan laporan kami kepada KASN, itu turun sanksinya pemecatan. Kami juga kaget. Cuman kan itu tidak terekspos sebenarnya. Nah, tetapi kalau sanksi pidananya saya kira sudah lumayan lah, karena ada sanksi pidana yang kemudian mengintai teman-teman ASN. Kurang apalagi kemudian negara mengatur terkait dengan ASN ini, sehingga ke depan sebenarnya kita berharap agar betul-betul teman-teman ASN ini betul-betul mentaati terkait dengan netralitas itu, karena sukses tidaknya pemilihan ini itu juga ditentukan oleh teman-teman ASN. Kemudian harus netral dan kemudian tidak boleh memihak, karena pelayanan publik ada di mereka. Oke, jadi pesan Pak Dede kepada para ASN dan tentu saja pihak terkait untuk tetap menjaga netralitas ini, karena netralitas ASN, aparat keamanan dan juga penyelenggara pemilu adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat ya Pak ya. Tentu saja untuk hasil pemilihan nantinya masyarakat tidak lagi mempertanyakan bahwa ini adakah misalnya mungkin kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pilkada itu ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dede Arwinsyah selaku Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan tentu saja kepada Anda pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di sini untuk membahas terkait netralitas di Pilkada Kota Makassar khususnya di tahun 2024 ini. Dan pemirsa, semoga perbincangan kami menjadi inspirasi bagi Anda semua untuk menjaga Kota Makassar tetap kondusif dan pemilu atau pilkada nantinya berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Saya Ulfa Jalawali, terima kasih, sampai jumpa.